Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Zata Edu Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Jika ada bilangan 8765, kemudian kita pilah-pilah sesuai dengan nilai tempatnya, maka menjadi 8 kali 1000, ditambah 7 kali 100, ditambah 6 kali 10, ditambah 5 kali 1. Nah, di sini satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, seperti berikut. 1000 menjadi 10 pangkat 3, bernilai sebagai ribuan. 100 menjadi 10 pangkat 2, disebut sebagai ratusan. Dan 10 sebagai 10 pangkat 1 merupakan puluhan. Dan 1 sebagai satuan sama dengan 10 pangkat berapa ya? Nah, pola apakah yang kamu dapat dari 3 bilangan berpangkat pertama? 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Pasti di sini lanjutannya adalah 10 pangkat 0. Iya, benar sekali. Apakah bisa kita simpulkan kalau 1 itu adalah 10 pangkat 0? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Coba kita amati tabel berikut ini. Di kolom pertama, kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Jadi kalau ada pembagian pada perpangkatan itu, jika basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5. Hasilnya 2 pangkat 0. Kalau kita hitung hasil operasinya, kita jabarkan dalam bentuk perkalian berulang. Jadi 2 pangkat 5 ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Begitu pula penyebutnya. Hasilnya adalah 32 dibagi 32 sama dengan 1. Maka di sini 2 pangkat 0 ini ternyata sama dengan 1. Lalu misalnya lagi ada negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 2. Kalau dengan sifat pembagian pada perpangkatan, dia akan menjadi negatif 3 pangkat 2 kurang 2. Hasilnya negatif 3 pangkat 0. Berapa itu negatif 3 pangkat 0? Coba kita hitung berdasarkan hasil operasinya. Negatif 3 pangkat 2 dijabarkan menjadi negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya 9. Begitu pula penyebutnya, sehingga menjadi 9 per 9. Hasilnya adalah 1. Berarti negatif 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Begitu pula ketika kita menyederhanakan 4 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Hasilnya akan menjadi 4 pangkat 0. Dan ketika dihitung hasil operasinya, hasilnya sama dengan 1. Berarti 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sekarang, jika kita menggunakan sifat suatu bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. 5 pangkat 3 kali 1, pasti hasilnya itu 5 pangkat 3. Bagaimana kalau kita gunakan sifat perkalian pada perpangkatan? 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 0. Dalam perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 3 tambah 0. Hasilnya 5 pangkat 3. Ternyata sama. Berarti 1 itu sama dengan 5 pangkat 0. Ya. Lalu misalnya lagi contoh yang lain. Negatif 2 pangkat 4 kali 1. Hasilnya pasti bilangan itu sendiri kan, yaitu negatif 2 pangkat 4. Kalau kita gunakan sifat perkalian pada perpangkatan, negatif 2 pangkat 4 dikali negatif 2 pangkat 0, hasilnya negatif 2 pangkat 4 tambah 0, sama dengan negatif 2 pangkat 4. Ternyata sama. Berarti 1 di sini sama dengan negatif 2 pangkat 0. Nah, coba kita simpulkan. Amati yang berkolom putih berikut.
Apa yang bisa kita simpulkan dari situ? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 3 pangkat 0 juga 1. 5 pangkat 0 hasilnya juga 1. 1 per 2 pangkat 0 pasti juga sama dengan 1. Berarti untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 akan bernilai 1. Nah, secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A bukan bilangan 0. Sebelum saya lanjutkan video ini, klik like dan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga loncengnya agar saya tambah semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Silahkan share ke media sosial, Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Dan jika ada pertanyaan dari kalian seputar pembahasan matematika di video ini, silahkan ketik pada kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini ada 8. Jika kita gunakan sifat perkalian atau pembagian pada perpangkatan, 8 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 itu ternyata sama dengan 2 pangkat 2. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 itu 2 pangkat berapa? Nah, kalau di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, pasti di sini itu 2 pangkat 0, ya kan? Sesuai pola yang ada di atasnya. Lalu coba 1 itu dibagi 2, dia menjadi 1 per 2, atau 1 per 2 pangkat 1. Kita lihat di sini, ternyata kalau menggunakan sifat perkalian, pembagian pada perpangkatan, 1 per 2 pangkat 1, jika 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0, jadinya 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1. Kita gunakan sifat pembagian, 2 pangkat 0 kurang 1, 0 kurang 1 hasilnya adalah negatif 1. Berarti 1 per 2 itu adalah 2 pangkat negatif 1. Kemudian 1 per 4 atau 1 per 2 pangkat 2, kita gunakan lagi sifat pembagian pada perpangkatan, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Selanjutnya 1 per 8. Dengan menggunakan sifat pembagian, dia akan menjadi 2 pangkat negatif 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Dari sini, apa ya yang bisa kita dapat? 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 16. 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. 6 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 6 pangkat 1 sama dengan 1 per 6. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku jika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real, dan N bilangan bulat. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami penjelasan yang sudah kalian simak dari awal ya. Sekarang kita ke contoh soal pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut. 2 pangkat negatif 3. Kita gunakan sifat dari pangkat bulat negatif. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Berarti 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. 1 per 6 pangkat negatif 3. 1 per 6 kita ubah dulu menjadi pangkat bulat negatif. Menjadi 6 pangkat negatif 1.
Lalu, dengan menggunakan sifat perpangkatan, kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Menjadi negatif 1 kali negatif 3. Hasilnya pangkatnya menjadi 3. Jadi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6. Hasilnya adalah 216. Selanjutnya, negatif 2/5 pangkat negatif 3. Wah, negatif semua ini. Bagaimana ini? Coba kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pangkat positif. Caranya gimana? Sama seperti yang lain. Menjadi 1 per. Nah, bilangan ini dituliskan kembali di bawahnya. Menjadi penyebut 1 per negatif 2/5. Per di sini kan sama dengan bagi, jadi kita boleh menuliskan jadi 1 bagi negatif 2/5, pangkat 3 di luar. Nah, ini pangkatnya udah positif ya, karena tadi sudah kita ubah ke pangkat bulat positif. Kemudian, pembagian pada pecahan, maka kita harus mengubahnya menjadi perkalian dan membalik pecahan yang setelah tanda bagi menjadi 1 kali negatif 5/2 pangkat 3. Nah, 1 kali negatif 5/2 hasilnya adalah negatif 5/2. Kita pangkatkan 3. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan, maka jika pangkatnya ganjil, hasilnya pasti bilangan negatif. 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Masing-masing dipangkatkan. Sama dengan negatif 125/8. Ini adalah hasilnya. Lalu ada 2,3 pangkat negatif 3 kali 2,3 pangkat 3. Bagaimana menentukan nilainya? Karena ini basisnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Negatif 3 ditambah 3. Jadi 2,3 pangkat 0 ya, karena negatif 3 pangkat 3 hasilnya 0. Bilangan real yang bukan 0 dipangkatkan 0, hasilnya pasti sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. Dengan menggunakan sifat pembagian, maka jika basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal kita kurang, 6 kurang 8. Negatif 4 pangkat negatif 2. Kemudian ubah ke pangkat bulat positif. Jadi caranya 1 per 4 pangkat 2. Jadi pangkatnya di sini sudah positif ya. Hasilnya 1 per 16. Soal selanjutnya, tentukan nilai dari perpangkatan berikut. 1 per 3 pangkat 5 kali 1 per 3 pangkat negatif 7. Kita ubah keduanya supaya berada di atas. Maksudnya sebagai pembilang. Ini ya. 1 per 3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat negatif 5. 1 per 3 pangkat negatif 7 menjadi 3 pangkat 7. Di sini basisnya sudah sama, dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Negatif 5 tambah 7, hasilnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Selanjutnya, 2 dibagi 2 pangkat 5 per 2 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 6. Di sini basisnya sudah sama, yaitu 2 ya. Nah, kita tinggal jalankan. Pembagian dengan pecahan, maka harus diubah ke perkalian dan dibalik pecahan yang setelah tanda bagi. Menjadi seperti ini. Kemudian, 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 6 dikali. Nah, 2 pangkat 5 yang di bawah, yang penyebut ini kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif. Jadinya 2 pangkat negatif 5. Kalau sudah jadi perkalian begini, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 1 tambah negatif 3 tambah 6 tambah negatif 5. Hasilnya supaya mudah, 1 tambah 6, 7. Negatif 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 8. 7 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 1. Jadi 2 pangkat negatif 1. Di sini pangkatnya masih negatif. Kita ubah menjadi pangkat positif. 1 per 2 pangkat 1. 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2.
Soal selanjutnya, sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Di sini ada A, B, C pangkat 4 per A pangkat 3 BC. Di sini A pangkat 1 per A pangkat 3 kita ubah menjadi A pangkat 1 kurang 3. B pangkat 1 per B pangkat 1 menjadi B pangkat 1 kurang 1. C pangkat 4 per C pangkat 1 menjadi C pangkat 4 kurang 1. A hasilnya menjadi A pangkat negatif 2, B pangkat 0, C pangkat 3. A pangkat negatif 2, B pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. C pangkat 3, karena kita diminta menghasilkan dalam bentuk negatif, pangkat negatif, yang pangkat positif ini harus kita ubah menjadi pangkat negatif. Caranya tinggal kita turunkan ke bawah sebagai penyebut. Jadinya A pangkat negatif 2 per C pangkat negatif 3. Selanjutnya, kalau misalnya soal ini tadi mau kita selesaikan dalam bentuk pangkat positif, maka kita tinggal melanjutkan saja hasilnya ini, tinggal kita tukar tempatnya. A pangkat min 2 di atas, kita jadikan penyebut. Yang C pangkat negatif 3 di bawah, kita jadikan pembilang. Jadinya C pangkat 3 per A pangkat 2. Paham ya? Soal selanjutnya, sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Sini ada 7 per A pangkat 5, B, C pangkat negatif 4. Lihat yang mana yang masih negatif pangkatnya. Oh, ternyata cuma C pangkat negatif 4. Berarti yang lainnya nggak usah kita papain. Kita selesaikan saja yang C pangkat negatif 4. Supaya pangkatnya menjadi positif, kita pindahkan letak C pangkat negatif 4 ini yang semula di bawah menjadi ke atas. Negatif 4 ini yang semula di bawah menjadi ke atas. 7 C pangkat 4 per A pangkat 5 B. Gitu aja. 2 pangkat negatif 6 kali 2 pangkat negatif 5. Bagaimana cara mengubah ke pangkat positif? Pertama, 2 pangkat negatif 6 kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 6. 2 pangkat negatif 5 kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 5. Kemudian kita kalikan 1 kali 1, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 6 tambah 5, jadi 1 per 2 pangkat 11. Di sini pangkatnya sudah positif. Sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, kalau di sini pertanyaannya itu hanya kata sederhanakan saja, tidak ada petunjuk apakah itu pangkat positif atau negatif, maka kita selalu mengarah ke pangkat positif ya. 4A pangkat 2B pangkat 3C kali 25AB pangkat negatif 3. Nah, kita mengalinya sesuaikan. 4 dengan 25. 4 kali 25. A pangkat 2 dikali A. B pangkat 3 dikali B pangkat 3. C sendiri. Seperti ini ya. Nah, kita selesaikan. 4 kali 25, 100. A pangkat 2 dikali A pangkat 1. A pangkat 3. B pangkat 3 dikali B pangkat min 3, B pangkat 0, C. Di sini ada B pangkat 0. B pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke, karena dia hasilnya 1. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. 1 kali 100 kan 100. A pangkat 3, C. Selesai. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah pemahaman mengenai pembelajaran matematika. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.